dan ada dividen yang dibayarkan 20.000 sehingga ada kenaikan 16 ya. Kenaikan 16 ini nanti yang diakui sebagai posisi aset neto per 31 Desember. Yuk Mas dan Mbak, mari kita lihat ya. Di sini kita asumsikan parent menggunakan metode ekuitas ya. Parent menggunakan metode ekuitas. Di sini nanti apa ya? Nulisnya di mana? Asumsi parent menggunakan metode ekuitas. Oke ya. Kalau misalnya ya, di sini nanti adalah kita mulai dari sini dulu yang A. Ya, parent menjual 1/9 ya, 1/9 atau sama dengan 10%. Kalau Anda ini ya 10%. Investasi di S ya, investasi di S dengan harga di sini nanti adalah sebesar $40 pada awal tahun. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Oke ya. Jadi ini adalah ilustrasi yang pertama, teman-teman. Ya. Nah, di sini nanti yang Anda lakukan itu adalah Anda harus mencari apa nak di sini nanti mencari BV ya, nilai buku. Nilai buku aset, nilai buku investasi maksud saya. Nilai buku investasi yang dijual. Oke ya. Nilai buku investasi yang dijual berarti kalau awal tahun berarti ya di sini nanti 1/9 Anda kalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 288 kalau misalnya mau dihitung dari 288 gitu ya. Yuk kita cari di sini nanti adalah sebesar 288 Anda bagi 9. Nah, di sini 32. Atau ya di sini nanti atau dapat dicari dengan 10%. Sini nanti dikalikan dengan ya fair value aset neto ya di sini nanti ya Mas ya Mbak ya. Nah seperti ini. Jadi sama dengan berapa nak? Sama dengan 32. Nah bisa dengan 1/9 atau dengan seberapa? Atau dengan 10%. Tapi kalau 10% itu Anda ngambilnya dari yang 320 ya. Oke. Maka di sini nanti ya. Jurnal penjualan investasi ya, di sini nanti adalah kepemilikan siapa namanya parent, dia masih memiliki 80% ya, 80%, makanya di sini nanti dia akan membuat jurnalnya adalah cash yaitu sebesar 40.000, terus kemudian nilai investasi yang dijual. Nah, di sini nanti adalah equity investment, yaitu sebesar 32.000. Nah, di sini nanti kan kalau Anda lihat, kalau orang jual itu biasanya diakui sebagai gain ya. Nah, karena P masih memiliki pengendalian, maka di sini nanti jurnal gain itu Anda ganti dengan additional paid in capital. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Ya, ini nanti dicatat di bukunya parent. Ini kalau awal tahun ya teman-teman ya. Oke, jadi kita tidak apa namanya ya pengurangan atau penjualan ya penjualan dari investasi yang tidak mengakibatkan pengendalian ini nanti kita catat bukan sebagai gain tapi sebagai additional paid in capital. Loss pun juga demikian ya. Loss kalau misalnya jualnya rugi maka di sini nanti kita mendebit additional paid in capital. Nah, di sini nanti ya kalau misalnya Anda apa namanya jika penjualannya rugi ya, misal harga jual di bawah 32.000 misalnya berapa? 28.000, maka jurnalnya adalah cash. Ya, di sini adalah sebesar berapa? 28. Kemudian equity investment yaitu sebesar 32. Nah, di sini nanti Anda akan melakukan pendebitan terhadap additional paid in capital. Jadi jangan mentang-mentang kalau rugi terus boleh loss gitu ya, enggak boleh. Tetap diakui sebagai additional paid in capital, ada di sebelah debit.
Nah, begitu teman-teman ya. Nah, ini nanti kalau disambung dengan konsolidasian seru ya sebenarnya ya. Gitu ya Mas ya Mbak ya. Jadi di sini nanti adalah konsolidasiannya tidak lagi sebesar berapa? Tidak lagi sebesar 90% seperti tahun kemarin misalnya. Tahun kemarin P itu punya 90%, tahun ini awal tahunnya dijual 10%. Maka ya untuk tahun 2019 konsolidasiannya ini nanti akan mempengaruhi terhadap perhitungan apa? Income from atau nanti dividend dan juga NCI expense. Sehingga di sini nanti adalah income from-nya sekarang menjadi 80%, NCI sekarang menjadi berapa? Menjadi 20%. Ya, tapi di sini tidak sampai ke apa namanya konsolidasian ya untuk belajar di sini, Mas dan Mbak. Oke, baik ya. Kalau tidak ada, nanti saya lanjut ke bagian yang kedua. Kalau Anda mau tanya, silakan aja ya. Yang itu